ada juga Bu, klaim JKP gagal terus nih Bu. Terus Iya. solusinya apa Bu? Jadi JKP itu diperuntukkan bagi semua pekerja yang bekerja di perusahaan. Tapi kalau JKP ini ada pertanyaan juga di medsos nih Bu. Harus ngedaftar. Kalau ngedaftar dokumennya apa aja yang harus daftarin? Oke. Halo rekan-rekan, selamat menyaksikan Naker Nanya Kerjaan. Di sini kita akan bahas seputar masalah ketenagakerjaan yang menjadi pertanyaan serius bagi kamu. Nah, di Naker kali ini kita akan bahas suatu program jaminan sosial yang pastinya kamu tunggu-tunggu banget. Yang penasaran, yang banyak komentar di media sosial, Min, bahas JKP dong, bahas JKP dong. Nah, di sini saya sudah kedatangan bintang tamu, Bu Direktur Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Bu Retno Pratiwi. Bu, apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bu ya? Sehat. Sehat ya, Bu. Ini Bu, banyak pertanyaan di media sosial. Min, bahas JKP dong. Bahas JKP dong, soalnya saya gagal terus nih ininya. Apa namanya, klaimnya gitu. Terus juga Bu, ini kan banyak pekerja Bu, ketika dia pulang ke rumahnya, kemudian dia dapat kabar bahwa besok sudah tidak bisa bekerja lagi di perusahaannya. Nah, pastinya khawatir nih Bu. Nah, apa sebenarnya keuntungan utama dalam program JKP ini Bu? Iya. Jadi mungkin kita bisa cerita dulu latar belakang JKP itu apa gitu ya. Itu salah satu bentuk standar internasional di konvensi ILO bahwa pekerja itu harus ditanggung resiko-resiko di dunia kerja. Salah satunya itu adalah JKP. Jadi JKP itu untuk memberikan perlindungan bagi pekerja yang terkena resiko kehilangan pekerjaan di Indonesia begitu. Diterjemahkan menjadi seperti itu. Keuntungannya pastinya teman-teman pekerja yang terkena PHK, tapi itu auzubillah min dzalik ya, itu bisa mengobati rasa kekhawatiran. Karena sebetulnya tujuan utama dari JKP itu bukan semata-mata uang tunainya, bukan. Tetapi bagaimana dia bisa bekerja kembali. Sehingga ekosistem ketenagakerjaan itu bisa tercipta secara baik dan nanti begitu dia sudah menjadi pekerja kembali terlindungi lagi ke dalam program jaminan sosial. Nah, itulah sebetulnya esensi dari pembentukan JKP itu. Membangun ekosistem ketenagakerjaan dengan mempersiapkan pekerja untuk bekerja kembali bagi pekerja yang ter-PHK. Bu, tapi itu pekerja tetap apa pekerja kontrak Bu kalau JKP ini Bu? Ya. Jadi JKP itu diperuntukkan bagi semua pekerja yang bekerja di perusahaan. Apakah dia perusahaan kecil, besar, menengah, mikro, itu terlindungi dengan JKP, ya kan? Di perusahaan. Apakah dia PKWT ataukah dia PKWTT? Oke, PKWT pekerja kontrak ya Bu ya? Atau permanen. PKWTT pekerja tetap atau permanen itu? Iya, itu semua terlindungi secara baik di program itu sepanjang perusahaannya itu patuh. Nah, jadi kita mengharapkan tidak hanya pemerintah saja yang ngawasin kepatuhan dari pelaksanaan jaminan sosial itu, tapi juga pekerja juga harus mengawasi. Oh iya, perusahaan ini sudah patuh sehingga saya menjadi peserta JKP. Begitu. Jadi siapa aja yang berhak menerima manfaatnya JKP itu Bu? Ya. Kalau penerima manfaat yang memenuhi persyaratan, persyaratannya itu adalah yang peserta JKP, jadi harus tahu dulu ya, di Siap Kerja saya peserta JKP atau bukan. Nah, itu minta akun dulu ke Siap Kerja, ya kan? Setelah minta akun ke Siap Kerja, nanti masuk ke Siap Kerja, dilihat kalau nanti lencananya JKP itu sudah berwarna, ya kan? Bukan warnanya abu-abu, sudah berwarna hijau, kuning, gitu. Itu berarti sudah peserta. Ya, kalau sudah peserta, ya kan? Itu bisa nanti bila terjadi resiko itu bisa mendapatkan manfaat JKP kalau dia terjadi PHK. Nah, PHK-nya itu dengan yang semua alasan tadi kecuali yang dia itu mengundurkan diri, kemudian cacat total tetap, kemudian
perjanjian kerjanya itu berakhir. Oke. Ya kan? Nah, itu apa namanya? Atau meninggal dunia. Kalau meninggal dunia kan tidak mungkin ya. Iya, iya. Ya. Nah, ini yang tidak mendapatkan manfaat. Kenapa begitu? Karena kalau meninggal dunia tidak mungkin kan, ya. Kalau yang 3 ini, karena orang dia kan apa namanya kan masih mau bekerja, tapi perjanjian kerjanya itu sudah berakhir, mengundurkan diri, gitu kan? Karena sebetulnya prinsip penyelenggaraan JKP itu kan asuransi sosial, jadi resikonya itu harus sesuatu yang tidak bisa diduga. Nah, kalau dia itu perjanjian kerjanya berakhir, kan ketahuan. Udah ketahuan. Nah, saya menandatangani kontrak sampai tanggal berapa saya berakhir kan Bu ya? Kan berarti tidak insurable kan? Berarti terduga itu kayak gitu. Termasuk kalau mengundurkan diri, kan sudah dengan perhitungan karena mengundurkan diri itu prosesnya kan 30 hari sebelumnya sudah harus mengajukan. Berarti sudah sesuatu yang sudah bisa diprediksi. Itulah kenapa 4 hal ini dikecualikan dari penerima manfaat itu Bu ya. Oke. Berarti untuk ngeceknya saya ulangi lagi, Bu, ngeceknya dulu di Kemnaker siapkerja.kemnaker.go.id Bu ya. Baru bisa ngelihat apakah dia ada rencana JKP-nya menjadi peserta atau menerima manfaat itu ya Bu, atau tidak. Bu, tapi kalau JKP ini ada pertanyaan juga di medsos nih Bu, harus ngedaftar. Kalau ngedaftar dokumennya apa aja yang harus daftarin? Jadi kalau program-program jaminan sosial yang lain itu yang mendaftarkan itu adalah perusahaan. Jadi udah ketahuan. Jaminan yang lain tuh gimana? Jaminan yang lain itu JKK, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, kemudian jaminan hari tua, kemudian jaminan pensiun dan jaminan kesehatan. Itu yang mendaftarkan adalah perusahaan. Tapi kalau JKP ini tidak. Yang mendaftar adalah BPJS Ketenagakerjaan. Setelah melakukan verifikasi terhadap data-data kepatuhan dari perusahaan. Baik itu kepatuhan mengikuti program yang ada di BPJS Ketenagakerjaan ataupun mengikuti program yang ada di BPJS Kesehatan. Nah, begitu. Kalau dia ternyata sudah patuh sesuai dengan ketentuan, gitu ya. Contoh nih, kalau perusahaan besar, maka dia harus mengikut sertakan pekerjanya itu ke dalam program JKK, JKM, JHT, JP, dan JKN yang ada di BPJS Kesehatan. Begitu nanti diverifikasi, dipadankan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan ternyata itu sudah patuh, sudah sesuai dengan peraturan, maka dia didaftarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan ke dalam program JKP. Terus bagaimana pekerja ini bisa tahu bahwa saya peserta apa enggak? Silahkan itu tadi. Yang tadi ya Bu ya, siapkerja.kemnaker.go.id. Berarti itu kalau perusahaan besar, kalau perusahaan menengah gimana Bu? Sama kecil Bu? Iya, kalau perusahaan besar dan menengah itu sama seperti tadi. Itu perusahaan besar menengah. Tapi kalau perusahaan kecil yang dipatuhkan itu, yang diwajibkan itu kan hanya JKK, JKM, JHT dan JKN. Jadi JP, jaminan pensiun, itu belum bisa diakses. Jadi sepanjang dia sudah patuh 4 ini, baik di BPJS Ketenagakerjaan ataupun di BPJS Kesehatan, maka dia akan didaftarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan ke program JKP. Oh, berarti otomatis Bu ya kalau perusahaannya patuh. Ini berarti update-nya setiap hari dong mereka update Bu ya? Seperti itu, Bu. Tidak harus setiap hari juga sih. Yang penting itu sepanjang dia masih di perusahaan tersebut, ya dilihat aja. Kan nanti bisa ketahuan ini. Kalau dia tidak muncul lagi, bisa jadi nih perusahaan ini nunggak nih ya, gitu. Jadi itulah dulu kenapa JKP itu dibangun. Salah satunya itu untuk pengawasan by system yang ada. Itu. Karena kan biar tidak ada isu mengenai kita mengurangi isu mengenai pengawasan yang katanya tidak optimal begitu tuh. Nah, kita bangun pengawasan tuh melalui sistem itu Bu ya. Jadi kalau perusahaan patuh timbul rencana yang buat si pekerjanya ini Bu ya. Bu, nah kalau tadi mendaftar Bu, nah yang bayar iuran gimana iurannya Bu? Jadi sebetulnya kalau tentang iuran ini ya, sumber pendanaan dari JKP itu sebagian besar dari APBN. Jadi pekerja ataupun pemberi kerja atau pengusaha itu tidak ada lagi penambahan biaya untuk pelaksanaan JKP itu, tidak ada.
Karena sumber pendanaannya dari satu itu adalah dana awal yang dibayar oleh APBN yang minimal adalah 6 triliun itu. Kemudian yang kedua itu adalah dana yang sudah ada di BPJS dari iuran JKK dan JKM yang kemudian itu direkomposisi dimasukkan ke menjadi dana yang akan dipergunakan untuk JKP. Dan yang ketiga yang membayar iuran itu adalah pemerintah sebesar 0,22% dari upahnya dia yang dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan oleh pemberi kerja. Nah, gitu. Jadi nanti dihitung. Jadi setiap bulan itu BPJS setelah melakukan rekomposisi kemudian menagihkan, kan ketahuan tuh siapa saja yang sudah dibayar iurannya JKK JKM-nya itu sudah dibayarkan oleh perusahaan, namanya siapa saja, kemudian itu diverifikasi, divalidasi oleh BPJS, kemudian ditagihkan ke Kementerian Ketenagakerjaan supaya iurannya yang 0,22 tadi dibayarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Oh, jadi memang berarti pekerja sama pengusaha ini nggak ketambahan iuran ya Bu ya? Tidak ada. Tidak ada ketambahan iuran, itu yang paling penting tuh Bu. Iya. Takutnya ini ada program baru dari pemerintah jaminan kehilangan pekerjaan tapi kita harus mengiur. Berarti pekerja sama pekerja buruh dan pengusaha tidak bayar itu iuran JKP Bu. Iya, betul. Tidak ada. Nah, tadi udah bayar iuran Bu. Terus kita beralih ke manfaat apa yang diperoleh si pekerja ini ketika dia ikut program jaminan kehilangan pekerjaan Bu? Iya. Manfaatnya apa aja Bu? Iya. Jadi tadi kan di depan saya sudah sampaikan ya bahwa sebetulnya JKP itu esensi JKP, hakikatnya JKP itu membangun ekosistem ketenagakerjaan supaya dia bekerja kembali, gitu ya. Manfaatnya itu saya cerita dulu. Manfaatnya itu paling lama 6 bulan. Paling lama ya, bukan 6 bulan. Bukan. Sejak apa tuh Bu? Sejak dia itu disetujui, ya. Jadi 6 bulan paling, maksudnya 6 kali, ya. Itu berarti 6 bulan ya. Itu. Nah, terus kemudian manfaatnya apa saja? Manfaatnya adalah uang tunai. Uang tunai itu maksimal 3 bulan itu sebesar 45% dari upahnya. Dari upahnya. Nah, artinya kalau misalkan bulan kedua, setelah bulan kedua dia dapat pekerjaan, maka manfaat yang bulan ketiga itu akan dihentikan. Nah, gitu ya. Tapi kalau misalkan sampai bulan ketiga itu dia belum juga mendapatkan pekerjaan maka dia akan mendapatkan manfaat yang keempat. Manfaat keempat itu sebesar 25% dikalikan upahnya itu. Gitu. Terus pasti ada pertanyaan lagi dong. Kenapa menurun gitu ya? Iya, memang betul itu menurun tuh dengan harapan bagi pemerintah segera pekerja ini mencari pekerjaan supaya bisa tetap sustain, supaya bisa tetap hidup. Nah, karena ini akan semakin menurun. Begitu itu. Nah, yang manfaat yang 25% tadi itu paling lama 3 bulan. Jadi total menjadi 6 bulan. Jadi 1 sampai 3 tadi 45%, kemudian bulan ke-4 sampai ke-6 itu 25% Bu itu ya. Maksimal. Itu uang tunainya. Iya, uang tunai. Manfaat yang kedua itu adalah akses informasi pasar kerja. Jadi pekerja tadi karena sekali lagi tujuan utama untuk bekerja kembali, maka pemerintah menyiapkan yang namanya loker, lowongan pekerjaan itu tadi, ya kan? Selain lowongan pekerjaan tadi juga diberilah peserta ini yang ter-PHK tadi itu akses informasi pasar kerja dan asesmen mandiri ya yang melalui Siap Kerja itu tadi. Nah, itu manfaat yang kedua ya, informasi pasar kerja yang terdiri dari konsultasi, loker dan asesmen. Yang berikutnya kalau ternyata belum juga dapat gitu kira ya. Masih ada manfaat berikutnya yaitu adalah manfaat pelatihan. Nah, manfaat pelatihan kerja ini sebetulnya inti dari semuanya tadi supaya pekerja ini segera bekerja kembali melalui loker-loker itu tadi ya, melalui lapangan pekerjaan, melalui assessment itu supaya segera bekerja kembali melalui pelatihan-pelatihan yang sudah disiapkan. Pastinya pelatihan ini selain untuk upskilling, upskillingnya itu bisa dilakukan melalui reskilling. Bu,
Tadi saya tertarik Bu sama manfaat yang tadi uang tunai Bu. Kalau gaji saya di atas ya UMP Jakarta kan 5 jutaan ya Bu ya. Kalau di atas 5 juta, 8 juta gitu, saya dapat 45% dari 8 juta itu Bu. Oh iya betul. Tadi saya lupa. Jadi yang diagunkan kalau bahasanya diagunkan ke program JKP itu upahnya yang mana gitu ya? Upahnya itu maksimal 5 juta saja. Nah, jadi yang direkomposisi tadi hanya yang sampai 5 juta gitu. Jadi kalau gajinya misalkan 10 juta, tetap saja manfaatnya itu yang di 5 juta itu, bukan yang 10 juta gitu. Ya, menghitungnya jadi 45% kalikan 5 juta. Kalau gajinya misalkan 15 juta atau berapa begitu. Karena kalau di atas 5 juta ya Bu ya? Karena yang direkomposisi hanya yang 5 juta saja. Kalau di bawah 5 juta Bu dia? Iya, maksudnya 5 juta ke bawah. Oh 5 juta ke bawah? Iya. Paling banyak adalah 5 juta. Oh paling banyak 5 juta. Berarti kalau tadi saya gaji 8 juta tetap agunannya itu ya dalam negara itu agunan 5 juta itu Bu ya? Oke 5 juta saya. 4 kali 45%. Bu, tadi udah ngomongin manfaat Bu, ngitung udah, manfaatnya udah. Kemudian saya kalau mau klaim Bu, gimana nih Bu? Caranya klaim ya? Caranya klaim Bu, gimana Bu? Jadi sebetulnya niatannya kita itu klaim itu mudah. Pokoknya semua itu harus mudah. Dengan mudah itu mudah dan murah pastinya ya. Itu memakai digital. Jadi klaim itu harus memakai siap kerja. Harus masuk dulu ke siap kerja. Ya kan? Setelah tahu bahwa saya peserta, ya kan? Pasti udah tahu kan peserta ya. Kemudian masuk ke siap kerja dengan akunnya itu, akun yang tadi nah kemudian diuploadlah itu bukti bahwa dia sudah ter-PHK. Satu itu. Siapa Bu yang upload tuh Bu? Yang upload si pesertanya, pekerjanya. Oh pekerjanya. Nah, pekerjanya. Bukti bahwa saya ter-PHK. Nah buktinya apa kan gitu ya? Buktinya itu adalah yang dikeluarkan oleh dinas setempat. Jadi proses PHK ini proses seperti dalam peraturan PHK. Jadi bagi peserta dan bagi pekerja dan pengusaha, kalau sudah sepakat untuk putus hubungan kerja, pemutusan hubungan kerja, maka pengusaha lapor ke dinas tenaga kerja setempat. Setelah lapor bahwa dia itu sepakat untuk PHK, begitu ya, maka dinas akan memberikan bukti lapor PHK. Atas dasar bukti lapor PHK itulah pekerja itu mengupload itu tadi. Nah, gitu ya. Bu, tapi kalau misalkan perusahaannya tidak ngelapor ke dinas gimana tuh Bu? Ya, biasanya BPJS yang akan memverifikasi. Nah, dia sudah mengupload begitu kan, ternyata nggak cocok gitu ya. Nah, BPJS akan verifikasi itu. Apa namanya? Itu sebetulnya tugasnya BPJS untuk ini benar apa enggak gitu ya. Misalkan gitu. Juga gini Bu, saya udah kerja, udah putus hubungan kerja, tapi perusahaan nggak ngelapor-lapor ke Disnaker nih. Nah, saya harus seperti apa Bu? Karena pekerjaannya lapor aja ke dinas tenaga kerja bahwa saya sudah ter-PHK begitu tuh. Terus nanti biasanya dinas akan memanggil perusahaannya. Bu, ada nih pertanyaan nih dari akun @goodxxx Bu, bilang bahwa tadi kalau saya ngecek di siap kerja nggak muncul rencananya, padahal saya syaratnya sudah masuk jadi peserta jaminan kehilangan pekerjaan, gimana Bu? Iya, kalau belum ada rencananya yang berwarna, ya kan, itu silakan ke Wasrik, Wasriknya BPJS secara manual. Kan? Tetapi secara offline kalau offline, kalau yang online itu bisa di pengaduannya JKP itu ada 4. Yang satu adalah bantuan Kemnaker, yang kedua adalah span lapor, yang ketiga adalah lapor JKP, dan yang keempat adalah helpdesk itu Bu ya. Apa namanya? Helpdesk. Helpdesk ya, helpdesknya JKP sendiri. Nah itu silakan lapor situ. Kalau itu yang online, ya, pasti akan direspon. Jadi kalau rekan Naker merasa yang nonton kita merasa berhak menerima manfaat JKP, tapi dia di siap kerjanya sudah daftar siap kerja, tidak muncul rencana, maka ke pengawas dan pemeriksa si BPJS Ketenagakerjaan bisa Bu ya? Bisa. Ke kantor BPJS itu ya? Berarti bisa ke situ. Atau bisa ke online yang tadi yang gampang melalui lewat handphone Bu ya? Betul. Oke.
Nah, ini Bu, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mulai klaim si JKP, Bu? Kan biasanya proses PHK panjang nih, Bu. Nah, dimulai dari kapan si klaim JKP-nya, Bu? Oke. Jadi JKP itu bisa dilakukan klaim kalau PHK-nya itu sudah inkrah. Jadi kalau dia masih proses, Iya. tidak bisa mengajukan klaim JKP. Tidak bisa, misalkan nih, Iya. sudah ada putusan pengadilan, Iya. kan? Tapi masih ada upaya hukum kasasi ke MA gitu. Iya. Nah ini belum bisa karena masih ada yang mengajukan ke MA, Oke. gitu ya. Oke. Nah jadi kalau sudah inkrah di MA, Iya. bagi yang ada upaya hukum, ya, itu tunggu dulu sampai ini inkrah. Oke. Tapi kalau seperti yang tadi yang di depan saya sampaikan, di depan saya udah sepakat kok Udah untuk sepakat, PHK, iya. gitu. Ya sudah PHK, tinggal lapor aja ke dinas. Nah sejak dari lapor, Iya. kemudian diupload, itu SLA-nya JKP itu, maksudnya di siap kerja itu, Iya. itu 3 hari maksimal itu sudah ditransfer uang tunainya itu tadi. Oh. Paling lama 3 hari setelah terpenuhi persyaratan. Bu, saya punya teman nih, Bu ya. Punya teman, dia bilang kayak gini, Fer, ya kan, aku udah di PHK, tapi aku mau klaim JKP. Ada batas waktunya nggak sih, Bu, dari dia tadi di PHK atau dia inkrah sampai klaimnya, Bu? Takutnya dia udah lebih dari berapa bulan, 6 bulan, diklaim, Bu, baru klaim. Saya klaim udah 6 bulan yang lalu. Nah, itu bisa nggak, Bu? Iya, maksudnya itu. Iya, jadi JKP ini, klaim JKP memang ada daluarsanya. Ada daluarsanya. Ya. Jadi begitu dia inkrah, ya kan? Ya. Inkrah itu bisa tadi ya, yang di perusahaan juga bisa inkrah, Ya. di mediator juga bisa inkrah, Ya. kemudian di pengadilan juga bisa inkrah gitu ya. Atau udah kesepakatan masing-masing. Kesepakatan itu juga sudah bisa Iya. inkrah. Nah, sejak kesepakatan itu maka 3 bulan setelah itu harus sudah selesai harus sudah diklaimkan karena setelah itu menjadi daluarsa. Tapi daluarsa itu bukan berarti haknya hilang, bukan. Karena JKP ini kan manfaatnya itu dalam umurnya kita bekerja, misalkan saya bekerja sejak usia 25 tahun dan pensiun 56 tahun, itu selama itu bila mana terjadi PHK di tengah-tengah perjalanan saya ini 3 kali bisa mengajukan klaim. Jadi kalau misalkan klaim ini di PHK pertama, misalkan gitu ya. Nanti kan bekerja di tempat lain lagi kan. Ini pertama, ternyata saya nggak mau mengajukan klaim ini. Ya nggak apa-apa. Nanti yang berikutnya kalau terjadi PHK yang pas gajinya gede, misalnya kayak gitu kan. Nah itu baru saya fasilitasnya kan lebih bagus, misalnya kayak gitu. Ya monggo aja gitu. Tapi yang jelas 3 tahun maksimal 3 kali itu tadi harus kita menjadi patokan bagi kita. Oh, tapi berarti itunya tetap 3 bulan itu, Bu ya, setelah ada PHK inkrah ya. PHK atau kesepakatan tadi. Betul. Putusnya tanggal berapa? Betul. 3 bulan dihitung tuh, Bu. Betul. Ya. Berarti setelah 3 bulan dia tidak bisa klaim manfaat. Tidak bisa. Uang untuk tunai, PHK yang untuk PHK yang ini. Iya. Oke, gitu. oke. Bu, ada juga, Bu, klaim JKP gagal terus nih, Bu. Terus solusinya apa, Bu? Iya, kalau gagal terus itu ada beberapa macam. Bisa karena mungkin apa sih namanya nih, alatnya pesertanya yang tidak memadai, ya. Atau internetnya, Bu ya. Atau internetnya yang di sana jaringannya ternyata tidak bagus, ya kayak gitu. Atau handphonenya lemot, Bu. Ya, kayak itu, Bang. Kebanyakan WA, memorinya banyak penuh. Ya kayak gitu kan ya. Gitu. Atau yang lebih lagi itu gaptek. Yang udah saya ya kan gaptek ya kan. Nah, itu juga ternyata itu juga menjadi gagal terus, orang masuk susah kayak gitu kan. Atau ternyata dia bukan peserta. Nah, ya kan? Makanya harus lihat dulu. Yang tadi kami sampaikan kan, lihat dulu saya peserta apa bukan, lihat dulu di siap kerja. Harus tahu sampai ketahuan, oh iya saya di siap kerja itu peserta. Kayak gitu. Nah itu harus sampai ke situ dulu. Nah kalau misalkan sampai di situ sudah menjadi peserta dan ternyata gagal lagi juga, bukan karena internet, bukan, lihat dulu
mungkin jangan-jangan perusahaannya belum bayar iuran atau enggak. Nah, gitu. Enggak untuk berikutnya. Nah, kalau yang sudah seperti itu, silahkan kembali lagi ke pengaduan tadi yang bisa dilakukan Di online itu atau langsung manual ke BPJS melalui Wasriknya atau counternya BPJS. Oh, itu bisa langsung ke sana Bu ya. Jadi nggak perlu khawatir lagi kalau gagal terus klaimnya. Iya. Bu, berarti kalau misalkan prosesnya tadi dari saya ngajuin tadi upload data tadi, itu transfernya ke uang tunai diambil di mana tuh Bu? Di rekening, kan kalau peserta BPJS pasti punya rekening di BPJS ya. Oh. Nah, jadi ketika mengisi daftar itu pasti ada rekeningnya. Gitu. Jadi kalau terjadi misalkan nanti klaim JHT, klaim JKP itu dia sudah ada nomor rekeningnya. Oh, ada nomor udah ada nomor rekeningnya Bu. Iya. Nggak bisa ngambil tunai gitu Bu? Nggak boleh. Oh, nggak boleh ngambil tunai. Iya, nggak bisa. Oh, takutnya kayak BSU itu Bu, rekeningnya ada yang udah mati, rekeningnya nggak bisa transfer, itu nggak, belum ada, ini ada solusinya Bu? Nah, kalau itu kan ini kan pekerja ya. Kalau pekerja sebagian besar sih zaman sekarang gaji itu sudah melalui rekening ya biasanya gitu ya. Kalau misalkan tidak melalui rekening ya sepanjang sekarang ini belum ada sih yang nggak melalui rekening. Semua melalui rekening. Walaupun tidak kita atur harus melalui rekening ya gitu. Artinya bisa saja diambil, harus menunjukkan dulu bahwa dia itu betul-betul peserta, bahwa dia itu si penerima manfaat gitu. Kan khawatirnya ada calon nanti. Iya, kalau pakai uang tunai gitu ya Bu ya. Mendingan langsung transfer aja, dia langsung bisa nerima manfaatnya Bu ya. Gitu. Berarti Bu ada syaratnya sih Bu, kayak misalkan kalau ini kan ada manfaat, tadi ada 30 bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan 4, bulan kelima, bulan ke-6. Saya udah nggak kerja aja nih Bu, selama ini nggak mau nyari kerja juga, ditransfer sampai bulan ke-6 Bu, itu berarti? Enggak. Gimana Bu? Iya, betul. Ya prosesnya harusnya jelas ya tadi ya. Jadi begini nih, untuk bisa mendapatkan, yang paling susah sebetulnya klaim di bulan pertama itu tadi, karena persyaratan tadi ya, yang upload ini itu tadi ya. Nah bulan berikutnya itu sebenarnya tidak begitu susah, karena salah satu persyaratannya itu adalah kalau di bulan pertama untuk mendapatkan bulan kedua itu dia harus melamar sekurang-kurangnya itu 5 perusahaan. Nah, itu kan bisa melalui Siap Kerja tuh, diklik-klik itu ya, lamaran-lamaran di situ. Nah, bulan berikutnya berarti bulan ketiga ya, bulan kedua. Bulan kedua itu untuk bisa mendapatkan bulan ke berapa tuh? Ketiga, itu sudah bisa dia mengakses pelatihan sebetulnya. Selain informasi pasar kerja tetap dia harus 5 kali. Jadi artinya kalau dia itu tidak melakukan pelatihan, tapi memakai akses informasi pasar kerja, itu untuk mendapatkan bulan berikutnya sekurang-kurangnya di bulan sebelumnya itu harus melamar 3 lamaran pekerjaan sampai bulan ke-6. Gitu ya, sampai bulan ke-5 untuk mendapatkan bulan ke-6. Gitu. Berarti ada syarat-syaratnya buat nggak, saya dapat dari uang dari negara ini. Bukan. Ya. Tapi kalau misalkan di bulan ketiga, karena bulan kedua sudah bisa mengakses pelatihan ya. Pelatihan masuk hanya sekali tok gitu, ya nggak bisa. Dia harus memenuhi persyaratan daftar kehadirannya itu 80%. Nah, itu baru dia bisa mengakses uang tunai berikutnya. Berarti masih ada syarat-syarat itu Bu ya? Iya, betul. Yang memang harus dia penuhi. Yang penting mereka dapat peningkatan skill sama mereka dapat kerja ya Bu ya. Itu tujuan utamanya Bu ya. Iya, karena kan memang persyaratan untuk dia itu bisa mendapatkan JKP itu selain tadi ya, dia itu ini persyaratan manfaat ya. Dia itu harus peserta. Ya kan? Kemudian dia itu harus mempunyai etikat untuk bekerja kembali. Jadi ada persyaratan itu. Kemudian dia juga harus sudah mengiur sekurang-kurangnya itu 12 kali dalam 24 bulan. Gitu. Mengiur apa tuh Bu? Mengiur, maksudnya iurannya yang dibayar pemerintah itu sudah diiur selama 12 kali. Kalau pemerintah mengiur kan setelah ditagihkan dari
BPJS kan? Iya. BPJS menagih itu setelah dia melakukan rekomposisi tadi kan? Iya. Rekomposisi JKK JKM tadi. Jadi kalau misalkan JKK JKM-nya nggak dibayar, BPJS tidak bisa melakukan rekomposisi, maka tidak bisa menagihkan iuran ke pemerintah, kan begitu. Nah, itu harus mengiurnya JKK JKM tadi itu harus 12 kali minimal. Baru dia bisa mendapatkan manfaat JKP. Oke. 2 menit lagi closing, Bu. Ada Bu Retno, mungkin ada saran, Bu, buat teman-teman rekan naker di rumah yang nonton kita atau di kantor lagi nonton bareng-bareng nih, Bu. Saran buat teman-teman agar mereka keterima manfaat JKP-nya, Bu. Oh iya. Jadi JKP ini sebentar tunggu dulu ya, boleh ya? Boleh, Bu. Boleh, Bu. Apa closingnya ya? Jadi begini nih, karena ini program baru, ya kan? Karena ini program baru dan pastinya masih banyak yang belum diketahui, baik itu esensi, mekanisme, dan termasuk manfaat-manfaatnya. Harapan kami nih ya, kami, teman-teman yang sudah pengalaman untuk mengambil JKP itu menginformasikan kepada yang lain. Semoga segera tersebarluaskan program JKP ini dan bisa dimanfaatkan secara baik bagi peserta atau pekerja yang terkena risiko pemutusan hubungan kerja, dan bahwa sebetulnya yang namanya klaim JKP itu tidak susah. Nah, itu menjadi catatan. Gitu Karena tinggal di siap kerja saja. .kemnaker.go.id, Bu. Promosi terus saya, Bu, siap kerja, Bu. Terima kasih, Bu Retno. Kayaknya udah cukup kita ngobrol-ngobrol kita kali ini, Bu. Ini menginspirasi banget, Bu, obrolan kita kali ini. Semoga program-program yang tadi Bu Retno sampaikan tuh JKP itu bisa tersebar ke seluruh masyarakat dan masyarakat bisa menerima manfaat dari program ini, Bu. Amin. Demikian rekan nakar, obrolan kita kali ini. Sampai jumpa di Nanya Kerjaan berikutnya. Saya Ferdi Feriansyah dan Retno Pratiwi undur diri. Sampai jumpa.